Pemirsa, saatnya Anda mengikuti NTV Prime Dialog, saya Doni De Kaiser. Kemenangan kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Sham dalam menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad memunculkan potensi ancaman yang perlu diwaspadai di tanah air kita. Pasalnya, narasi yang berkembang khususnya di media sosial menyebut kemenangan itu diklaim kelompok radikal yang sebagian kecil adalah jaringan yang pernah ada di Indonesia periode 2012 hingga tahun 2014 lalu. Sejauh mana perkembangan sel radikal itu dan apakah ideologi itu berpeluang tumbuh kembali di Indonesia? Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama adalah pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman. Kemudian nanti akan bergabung bersama kita juga pengamat teroris dan aktivis deradikalisasi Prof. Sofyan Sauri. Dan sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom Direktur Kerjasama Bilateral Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigadir Jenderal Polisi Kris Erlangga Aji Wijaya. Pak Mustafa, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih bergabung bersama kami sore ini. Mari kita sapa sama-sama Pak Kris Erlangga. Pak Kris, apa kabar Jenderal? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum, selamat sore semuanya Pak Mustafa, Mas Doni, dan juga Pak Sofyan Sauri. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Sebelum kita mulai dialog, kita saksikan dulu bersama-sama tayangan pengantar berikut ini, pemirsa. Runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad oleh kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Sham di Suriah memberikan dampak langsung dan tak langsung untuk Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, ada sekitar 1.152 warga negara Indonesia yang tinggal di Suriah. Mereka sebagian besar adalah pelajar dan pekerja. Dari jumlah itu, pemerintah memfasilitasi mereka untuk dipulangkan, meski masih ada beberapa WNI yang tidak mau dipulangkan. Pada hari ini, gelombang kedua evakuasi WNI dari Suriah telah tiba di Jakarta. Total ada 30 warga negara kita yang sudah berhasil dievakuasi dan ada satu pendamping dari KBRI Damaskus. Mereka antara lain berasal dari Aceh, dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Tenggara, dan juga Sulawesi Selatan. Alhamdulillah mereka semua dalam keadaan sehat. Lagi dari Kemenkes juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan Indonesia Suriah punya keterkaitan sejak lama. Pada tahun 2012 sampai 2014, kelompok kecil WNI terlibat langsung maupun tidak dalam konflik yang tergabung dengan kelompok ISIS di sana. Mungkinkah gejolak di Suriah berpeluang menumbuhkan kembali benih jaringan itu di Indonesia? Baik, langsung kita diskusikan. Saya ke Pak Mustafa dulu. Pak Mustafa, menurut pandangan Anda sebagai pengamat Timur Tengah, Anda rajin menulis soal Timur Tengah ya Pak ya? Betul. Apa yang terjadi dengan Suriah sekarang ini sebenarnya? Kalau kita bicara HTS berhasil menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Ya, apa yang terjadi di Suriah itu adalah bagian dari musim semi Arab. Arab Spring. Musim semi Arab yang meletus pada 2011 dan berhasil menggulingkan rezim diktator di beberapa negara seperti Mesir, Libya, Tunisia, dan Yaman. Nah, apa yang terjadi sebenarnya sudah diduga bahwa rezim Presiden Bashar al-Assad cepat atau lambat akan tumbang juga. Sepertinya juga Presiden Bashar sudah menduga itu ya, memprediksi itu ya. Para pengamat, Jadi nasib Suriah tidak lebih daripada seperti negara-negara Arab yang lain yang berhasil ditempa musim semi Arab dan berhasil juga menggulingkan rezim diktatornya. Nah, namun kasus Suriah ini memang cukup lama ya, sampai lebih dari 10 tahun. Ya. Sedangkan negara Arab lain itu hanya berapa hari atau berapa bulan rezimnya tumbang. Iya, dan Assad ini kan melanjutkan kepemimpinan bapaknya sebelumnya betul, kan? Betul. Dan mengapa ini sampai lebih dari 10 tahun? Karena kasus Suriah ini berbeda dengan negara Arab lain seperti Mesir, Libya, dan Tunisia. Di Suriah, ketika meletus musim Arab pada 2011 itu, begitu cepat negara-negara pihak-pihak asing itu ikut campur. Seperti Iran, seperti Hizbullah, kemudian terakhir juga Rusia, ya.
puncaknya Rusia masuk ke Syria pada 2015 kan. Iya, betul. Ini yang membantu rezim Bashar Assad itu bertahan sampai sekarang. Dan akhirnya meskipun demikian tumbang juga. Iya, ini Suriah ini kan banyak negara, banyak organisasi, semua ngubek-ngubek Suriah ya Pak Mustafa ya. Betul. Tapi yang menarik kalau saya ke Pak Kris dulu sebentar. Pak Kris, mendengar kata Suriah, kita jadi dalam top of mind kita ini adalah Universitas Terorisme Internasional gitu. Bagaimana Anda kemudian bisa dalam tanda petik ini soal prevensi negara kita terhadap aksi terorisme global yang kemudian banyak orang kita belajar di Suriah. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait kondisi Suriah saat ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Doni. Jadi bila kita melihat Suriah, maka sebetulnya ingatan kita kembali adalah pada zaman atau tahun di 2014 dimulainya, di mana kemudian yang terjadi saat itu adalah kemunculan ISIS di Irak, kemudian di Suriah. Ya. Nah, ini tapi yang terjadi sekarang adalah sesuatu hal yang tidak sama atau berbeda. Sejak kekalahan ISIS di Irak dan Suriah 2019, 2020 kita COVID, alhamdulillah COVID juga membuat mereka semakin terpuruk atau terpinggirkan. Nah, kemudian bila berbicara sekarang di Suriah, maka ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pengamat adalah bahwa kemunculan dari atau kemenangan dari HTS atau Hayat Tahrir al-Syam ini di sana. Hayat Tahrir al-Syam afiliasinya berbeda dengan ISIS karena dia berafiliasi kepada Al-Qaeda. Ya. Dan kalau kita melihat sekarang, maka HTS sendiri dengan pimpinannya ini, mereka mulai mengarah atau menyandang ke arah yang moderat. Nah, ini yang ingin coba mereka tunjukkan. Oleh karena itu, mungkin kalau kita bisa melihat bahwa dengan kepergian Assad, kemudian kita lihat bagaimana dalam 3-4 hari ini, kemudian ekonomi menggeliat kembali, bank-bank sekolah dibuka, dan sebagainya. Nah, ini yang tentu harus kita cermati, dan juga makanya pemerintah Republik Indonesia menunggu bagaimana perkembangan yang terjadi di sana, sambil juga menyerukan agar pemerintahan transisi, faksi-faksi yang ada di sana, untuk bisa segera memulihkan situasi, membangun perekonomiannya, dan juga kemudian bagaimana menjadi suatu negara yang inklusif dan sebisa mungkin menghargai HAM. Ini Pak, jadi kalau kita kemudian berbicara terkait dengan terorisme, maka kita juga tentu masih ingat bahwa di sana masih ada orang-orang kita yang berada di camp yang saat ini masih terdampar di sana. Nah, walaupun berbeda bahwa mereka di Suriah utara dan timur, dan ini adalah di wilayah yang berbeda di Damaskus, tapi itu menjadi satu kesatuan di satu negara Suriah yang tentu harus juga kita cermati bersama. Ya. Demikian, Mas. Pak Kris, Anda katakan HTS ini kan lebih moderat ya. Tapi kalau kita bicara status HTS yang lebih moderat, dan dia pasti akan berusaha untuk menunjukkan ke dunia internasional. Dia berbeda dengan yang lain. Apakah tetap kita tidak boleh preventif? Ini bukan warning bagi kita kalau kita bicara soal terorisme global, Pak Kris? Pasti, Mas. Karena hingga saat ini bahwa Jabhat al-Nusra dalam hal ini kemudian afiliasi dengan HTS ini masih tercatat masuk di dalam list terorisme global di PBB. Dan kemudian di kita sendiri juga di Indonesia bahwa ini masih masuk di dalam DTTOT kita, daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa mereka mencoba sekarang merubah bentuk, katakan transformasi menjadi lebih moderat. Mungkin kita bisa melihat apa yang juga terjadi tadi disampaikan seperti di Afghanistan dengan Talibannya. Nah, ini yang harus kita cermati bersama masih hingga saat nanti. Ya, berarti kita masih tetap harus wait and see ya Pak Kris ya. Karena ini upaya HTS untuk menunjukkan kepada dunia global ingin mencabut, menghapus label terorismenya gitu ya Pak ya. Betul Mas, betul. Iya, oke. Mungkin tambahan sedikit Mas, bahwa tadi yang disampaikan ada sekitar tadi Pak Yuda, Direktur PWNI, ada 1000-an lebih masyarakat kita di sana. Nah, kemarin yang sudah dievakuasi ada 37, kemudian 30, berarti 67, dan saat ini menunggu ada sekitar 84 orang
Artinya itu sangat jauh jumlahnya dengan yang 1000-an tadi. Jadi kemungkinannya masyarakat kita yang di sana juga bisa melihat bahwa situasi saat ini juga sudah mulai ada perbaikan. Nah, oleh karena itu, maka kita tetap wait and see, Mas, sambil juga berupaya tetap melindungi warga negara kita. Itu yang dilakukan oleh perwakilan kita di sana, Pak Dubes, Pak Majid juga ada di sana. Jadi insya Allah, Mas, semoga semuanya berakhir dengan baik. Baik, Pak Kris, Pak Mustafa, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.